Halo, perkenalkan nama saya Kasih April dulu dengan NIM 112023 008. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan statistik dan penyajian data. Yang pertama, penyajian data diagram. Diagram frekuensi adalah bentuk penyajian data dalam grafik atau gambar yang menunjukkan jumlah kemunculan frekuensi dari setiap kategori atau kelas data. Tujuannya adalah untuk menyajikan distribusi data secara visual sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kemudian diagram frekuensi, yaitu penyajian data pada dasarnya adalah menyajikan hasil pengumpulan data ke dalam bentuk-bentuk diagram atau gambar sehingga lebih mudah dipahami, dibaca, bahkan lebih menarik. Penyajian data dalam bentuk diagram atau gambar juga dapat menjelaskan atau menggambarkan keadaan, gejala, atau fenomena dengan cepat. Yang pertama, diagram batang atau bar chart. Penyajian data dengan diagram batang dan daun selain dapat memperoleh informasi mengenai distribusi frekuensi dari gugusan data, juga dapat dilihat nilai-nilai pengamatan aslinya. Ada tahapan yang harus dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah bilangan yang akan dijadikan batang. Kemudian urutkan batangnya dengan menempatkan nilai batang terkecil di bagian atas dan nilai terbesar di bagian bawah. Kemudian buatkan garis vertikal sebagai pemisah batang dan daun. Kemudian untuk setiap nilai amatan, catat bilangannya yang merupakan daun dari batang bersangkutan dan letakkan di sisi kanan batangnya. Kemudian susun urutan bilangannya yang merupakan daun dari batang yang sama dalam urutan menarik. Di sini ada contoh kasus. Seorang dosen gizi melakukan pengamatan terhadap 20 mahasiswa untuk mengetahui total konsumsi energi. Kemudian ada tabel distribusi frekuensinya di mana jumlah frekuensi total yaitu 20. Nah, di sini bisa kita lihat di diagram batang chart bahwa rentang konsumsi energi paling besar itu berada di 2000 sampai 2099, ditunjukkan pada angka ke-7 di mana jumlah mahasiswanya 7 orang. Jadi diagram batang chart bisa memperlihatkan kepada kita dengan jelas manakah jumlah mahasiswa yang paling banyak mengonsumsi kalori dari 2000 sampai 2099. Kemudian selanjutnya diagram batang majemuk dan diagram batang bertumpuk. Diagram batang majemuk digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok kategori pada satu variabel. Setiap kelompok dalam satu kategori ditampilkan berdampingan dalam satu kelompok batang. Di sini ada contoh kasus sebuah penelitian dilakukan di klinik Pratama terhadap pola konsumsi sarapan mahasiswa di Santa Elizabeth Medan berdasarkan jenis kelamin. Tujuan penelitian adalah mengetahui perbedaan jenis makanan sarapan yang paling sering dikonsumsi antara siswa laki-laki dan perempuan. Di sini ada di tabel yaitu frekuensi atau jumlah mahasiswa, kemudian juga antara laki-laki dan perempuan, kemudian juga digambarkan di diagram batang majemuk. Di sini kita bisa melihat bahwa laki-laki berwarna biru dan perempuan berwarna orange. Selanjutnya diagram batang bertumpuk. Diagram ini menyajikan dua atau lebih kelompok kategori dengan satu batang per kategori utama, namun dibagi menjadi bagian-bagian atau stack berdasarkan subkategori. Di sini ada contoh kasusnya. Seperti tadi di diagram di soal contohnya di mana yaitu frekuensi jenis makanan sarapan antara laki-laki dan perempuan. Di mana perbedaan dari diagram batang bertumpuk tadi sama diagram batang majemuk, di diagram batang bertumpuk ini diagram antara laki-laki dan perempuan itu dibentuk bertumpuk. Bisa kita lihat. Sedangkan kalau diagram batang majemuk itu letak diagram perempuannya itu di samping. Tapi hasil interpretasi dari data tersebut selalu sama. Kemudian selanjutnya histogram. Histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa petak-petak 4 persegi panjang. Sebagai sumbu horizontal, boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas, atau nilai-nilai variabel yang diobservasi. Sedang sumbu vertikal atau sumbu Y itu menunjukkan frekuensi
Untuk distribusi bergolong atau kelompok yang menjadi absis adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Selanjutnya, poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik dari distribusi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Kemudian di sini ada contoh, itu pengukuran yang dilakukan terhadap 30 siswa. Kemudian di sini ada contoh poligon frekuensi, di mana frekuensi itu ada di sumbu Y dan titik tengah itu ada di sumbu X. Kemudian setelah ditarik titiknya, bisa kita hubungkan dengan garis, di mana garisnya itu bisa menunjukkan bahwa nilai tertinggi yaitu 59 dengan frekuensi 6. Selanjutnya yaitu diagram presentasi dan derajat. Diagram presentasi adalah bentuk penyajian data yang menggambarkan perbandingan bagian-bagian dari satu keseluruhan dalam bentuk persentase atau persen. Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan proporsi atau kontribusi relatif setiap kategori terhadap total keseluruhan data. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu penelitian tentang survei terhadap kebiasaan konsumsi makanan sehat, di mana surveinya itu dilakukan terhadap 60 siswa. Kemudian ada dua rumus, yaitu menghitung persentase tiap konsumsi kategori jenis makanan menggunakan rumus persentase sama dengan frekuensi per kategori per total frekuensi kali 100. Kemudian rumus menghitung besar sudut tiap irisan, yaitu sudut sama dengan persentase per 100% kali 360 derajat. Kemudian di sini ada tabel di mana hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus tadi. Kemudian ada juga diagram lingkaran di mana menunjukkan bahwa sayur merupakan makanan yang sering dikonsumsi dengan hasil 33,3% dan juga paling rendah yaitu pada Prohe dengan jumlah 11,7%. Selanjutnya itu OGIF atau kurva frekuensi kumulatif. OGIF merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Dalam satu OGIF yang digunakan sebagai absis adalah batas kelas, sedangkan sebagai sumbu vertikal adalah frekuensi kumulatif. Untuk suatu tabel distribusi frekuensi dapat dibuat OGIF frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari atau negatif. Di sini ada contoh data asupan protein sebanyak 1 sampai 15. Ada juga 1 sampai 30, kemudian jumlah asupan proteinnya. Selanjutnya masuk pada tabel distribusi frekuensi di mana diambil batas bawah serta batas atas, titik tengah, frekuensi serta frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian di sini ada titik OGIF frekuensi kumulatif kurang dari, di mana batas atas kelasnya itu dimulai dari 39,5 dan paling besarnya itu adalah 84. Keterangan tabel itu sumbu X itu batas atas kelas dan sumbu Y itu jumlah kumulatif responden. Kemudian garis dihubungkan dari 39,5 sampai 84,30. Kemudian di sini ada titik OGIF frekuensi kumulatif lebih dari, di mana keterangannya sumbu X itu batas bawah kelas dan sumbu Y itu jumlah kumulatif. Garis dihubungkan dari 40,30 sampai 85,0. Kemudian di sini ada contoh garisnya, OGIF-nya, bisa kita lihat. Selanjutnya masuk pada soal kasus. Seorang peneliti gizi ingin menyajikan data jumlah mahasiswa yang mengonsumsi sarapan setiap hari dalam bentuk diagram agar mudah dibaca dan dibandingkan. Diagram yang paling tepat digunakan untuk menunjukkan jumlah frekuensi kemunculan setiap kategori jenis sarapan adalah A. Diagram lingkaran, B. Histogram, C. Diagram batang, D. Poligon frekuensi, E. OGIF. Jawaban yang benar adalah C. Diagram batang. Alasannya, diagram batang digunakan untuk menggambarkan jumlah kemunculan pada setiap kategori data diskrit seperti jenis sarapan karena mudah dibandingkan antar kategori. Selanjutnya, soal kedua, seorang ahli gizi meneliti distribusi asupan energi mahasiswa Stikas Elizabeth Medan. Data diklasifikasikan ke dalam interval kelas 1600 sampai 1699 dan seterusnya. Grafik yang digunakan untuk penyajian frekuensi data berkelompok secara kontinu adalah A. Diagram batang majemuk, B. Diagram lingkaran, C. Poligon frekuensi, D. Histogram, E. OGIF. Jawaban yang benar adalah D. Histogram.
Alasan, histogram digunakan untuk data berkelompok dan kontinu, di mana setiap batang menggambarkan frekuensi dalam rentang interval tertentu tanpa jarak antar batang. Kemudian soal yang ketiga, dalam penelitian asupan protein mahasiswa, seorang peneliti ingin mengetahui jumlah mahasiswa yang memiliki konsumsi protein kurang dari 60 gram per hari. Jenis grafik yang paling tepat untuk menampilkan frekuensi kumulatif kurang dari adalah A. Diagram batang, B. Poligon frekuensi, C. Histogram, D. Ogif, E. Diagram lingkaran. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Ogif. Alasan Ogif digunakan untuk menggambarkan frekuensi kumulatif baik kurang dari maupun lebih dari, sehingga memudahkan dalam menentukan nilai median, persentil, atau batas kecenderungan data.